beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-533 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yanwar sebagai Ratanca, Kasdu, Pegis, Teddy dan Billy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Panji Ketawang menaburkan serbuk setangki ke atas tungku. Asap segera mengepul dan menyebarkan bau harum ke seluruh halaman. Panji Ketawang duduk bersila di depan makam ibunya, yang ditandai dengan sebuah batu pipih menancap di atas tanah. Ratanca duduk di sebelahnya, sementara 4 orang prajurit menunggu dari tempat yang agak jauh. Panji Ketawang kelihatan sangat sedih. Mulutnya bergetar ketika mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada almarhumah ibunya, Nari Ratih. Maafkan saya, Bu. Maafkan Panji anakmu ini. Selama ini, saya tidak pernah menengok makammu. Sebab, baru sekarang ini saya mempunyai kesempatan. Kasihan sekali kau, Bu. Kuburanmu sama sekali tidak ada yang merawat. Jangan khawatir, Bu. Aku akan sering datang kemari. Aku akan membersihkan halaman ini sehingga menjadi terang.
Maafkan aku, Bu. Sebenarnya, aku tidak pernah melupakanmu. Selama ini, aku hidup menderita. Aku tinggal bersama kakek tanpa rawang di lereng Gunung Welirang. Dan setiap kali aku merasa kelaparan, aku merasa kedinginan, aku selalu ingat padamu. Tapi sekarang aku sudah hidup senang bersama Paman Arya Kamandanu di Istana Majapahit. Aku tidak gelisah lagi seperti dulu. Lihat, Bu, aku masih menyimpan batu nirmala pemberianmu. Dan aku sudah berjanji tidak akan melepaskan kalung batu nirmala ini dari leherku. Dan tangan Panji Ketawang kembali meraih serbuk setanggi dan menaburkannya di atas tungku. Asap kembali mengepul dan pecah berderai tertiup angin. Bau harum menyebar ke segala penjuru. Sementara itu, pendekar syair berdarah masih duduk bersila tak jauh dari Panji Ketawang. Dia dapat dengan jelas mendengar apa yang baru saja dikatakan bocah remaja itu. Dan sekarang dia yakin bocah remaja itu adalah anak laki-lakinya sendiri. Anak laki-laki yang dilahirkan melalui rahim Nari Ratih, istrinya. Anak laki-laki yang sejak masih kecil telah ditinggalkannya pergi. Benar. Dialah Panji Ketawang. Dialah anak laki-lakiku. Dia sudah besar sekali sekarang. Dia sudah menjelma menjadi seorang bocah remaja yang tegap dan perkasa. Tapi mengapa dia harus tinggal bersama si jahanam Arya Kamandanu? Aku mempunyai akal. Aku mempunyai akal yang sangat jitu. Dan aku harus tetap merahasiakan siapa diriku ini. Panji Ketawang tidak boleh tahu. Nanti malam aku akan menjalankan siasatku. Pendekar syair berdarah tersenyum tipis. Sementara itu Panji Ketawang sudah selesai menaburkan asap setanggi. Dia segera kembali ke arah 4 orang prajurit yang menunggu di bawah pohon. Tangannya melambai dan 2 orang prajurit bergegas menemuinya. Ada apa, Tuanku Panji? Kalian berdua kutugaskan untuk membersihkan halaman ini. Babat rumput-rumput liar yang menjalar ke sana kemari. Buatlah tempat ini menjadi sebersih mungkin. Jangan sampai ada setitik pun kotoran menodainya. Terutama makam ibuku ini. Kalian harus benar-benar membersihkannya. Jangan sampai ada rumput liar mengganggu pemandangan. Dan kepada 2 orang temanmu yang lain, kutugaskan untuk membersihkan rumah tua itu. Kita tidak usah mencari tempat menginap. Kita bisa tidur di rumah tua itu. Baik, Tuanku Panji, baik. Panji Ketawang dan Ratanca menginap di salah satu ruangan rumah tua. Siang harinya 2 orang prajurit sudah membersihkan tempat itu. Sementara ke-4 orang prajurit tidur di serambi depan. Malam terus mengalir perlahan. Udara menjadi semakin dingin karena kabut yang mulai turun dari lereng Gunung Anjasmara. Udaranya dingin sekali daerah ini. Aku sampai menggigil. Inilah desa kelahiranku, Ratanca. Menurut Paman Arya Kamandanu, di rumah inilah aku dulu dilahirkan. Kakekku, ayah ibuku, bernama Rekian Wuru. Beliau termasuk cikal bakal desa Mangutur ini. Lalu siapa yang menunggu rumah tua ini selama ini, Panji? Kulihat tak seorang pun nampak di sekitar tempat ini. Mungkin itulah sebabnya rumah ini dan halamannya sama sekali kurang terawat. Banyak sekali semak belukar ataupun rumpun ilalang di sana-sini. Ya,
Memang tempat ini tidak ada yang merawat. Ibuku sudah tiada lagi. Demikian pula ayahku. Kakek sudah lebih dulu mendahului mereka. Sedangkan aku sendiri tinggal bersama kakek tanpa ruang di tempat yang jauh. Memang tempat ini tidak ada yang merawat. Dulu kami mempunyai seorang pembantu wanita. Tapi entahlah di mana sekarang dia berada. Mungkin juga dia sudah meninggal. Bagaimana rencanamu besok pagi, Panji? Kau jadi akan menemui kepala desa Manguntur. Kukira tidak perlu, Ratanja. Kita bisa langsung pulang ke Majapahit. Aku akan minta izin pada Paman Arya Kamandanu untuk kembali lagi kemari. Akulah yang bertanggung jawab terhadap rumah tua berikut halaman ini. Karena memang tinggal akulah sendiri yang hidup. Soal kepala desa itu, kukira soal mudah. Dia pasti tahu siapa Paman Arya Kamandanu. Iya, tentu saja. Tapi sebaiknya kau minta izin lebih dulu pada kepala desa. Bagaimanapun juga, sekarang ini kita adalah tamu. Kita tidak bisa masuk ke sembarang tempat tanpa izin dari kepala desa wilayah ini. Demikian pula, kita tidak bisa pergi dari suatu tempat tanpa diketahui oleh kepala desa. Sebaiknya besok pagi kita menghadap beliau untuk menjelaskan apa maksud kedatangan kita ke tempat ini. Baiklah, itu bisa kita urus besok pagi. Sekarang mari kita tidur. Aku sudah mengantuk sekali. Aku pun sudah mengantuk. Selamat bermimpi di desa kelahiranmu, Panji. Terima kasih, Ratanja. Malam semakin larut. Ruangan di mana Ratanja dan Panji Ketawang tidur tidak lagi terdengar suara bisik-bisik. Dua bocah remaja itu nampaknya sudah tidur dengan pulas sekali. Sementara itu di serambi depan, dua orang prajurit juga sudah tergeletak di atas balai bambu. Sedang dua orang prajurit yang lain masih duduk berjaga-jaga. Dingin sekali udara di sini. Ya, di samping dingin juga suasananya kurang begitu menyenangkan. Mungkin karena tempat ini sudah lama tidak dirawat. Rumputnya tinggi-tinggi dan semak belukarnya sangat rimbun. Aku heran. Mengapa Panji Ketawang itu berbeda sekali wataknya dengan Gusti Arya Kamandanu? Bocah itu kelihatannya malas bekerja. Maunya hanya memerintah saja. Lain dengan Ratanja. Ratanja masih mau turun tangan untuk memegang cangkul. Tapi Panji Ketawang hanya duduk ongkang-ongkang kaki saja. Tapi dia maunya semuanya segera menjadi beres. Ya, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Watak manusia memang tidak sama. Mungkin saja Panji Ketawang itu mengikuti perangai almarhum orang tuanya. Siapa tahu ayahnya seorang pemalas. Kacang mongso ninggalo lanjaran, kata orang. Jika orang tua malas, suka memerintah, maunya hidup senang, maka anaknya pasti akan ketularan watak yang kurang baik itu. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Ya, itu bukan urusan kita. Biar saja Panji Ketawang itu mau menjadi apa nantinya. Dan kita sampai ke tempat ini karena mengemban tugas dari Gusti Arya Kamandanu. Kita disuruh menjaga keponakannya itu. Dan kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Itu saja. Apa itu? Kau dengar tidak? Ya, jelas ku dengar. Seperti sebuah batu dilemparkan dari arah sana. Apakah bukan buah-buahan yang sudah busuk dan jatuh sendiri? Bukan. Jelas suara itu suara batu yang dilemparkan dengan sengaja. Bunyi jatuhnya lebih berat. Kalau begitu pasti ada orang di sekitar tempat ini. Ayo kita periksa. Jangan lupa bawa senjata. Aku akan bawa obor. Ayo cepat. Ayo.
Dua orang prajurit itu segera mengendap perlahan-lahan meninggalkan Serambi. Mereka melangkah menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya baru saja dibersihkan. Mereka tidak melihat seorang pun ketika sampai di luar pagar halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang. Tak ada siapa-siapa di sini. Mungkin orangnya sudah pergi. Kita periksa saja sekitar tempat ini. Ah, lihat. Ada bayangan melintas di balik pohon-pohon itu. Ayo kita kejar. Ayo cepat. Kurang ajar. Mungkin dia bermaksud mencuri barang-barang. Dua orang prajurit itu segera bergegas mengejar bayangan yang timbul tenggelam di balik pohon-pohon. Tak lama kemudian mereka pun berhenti. Suasana kembali menjadi sunyi. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang melantunkan bait-bait syair. Di malam yang dingin ini, semuanya membeku bersama kenangan masa lalu. Cahaya bulan mengusap lembut daun-daunan. Serangga malam menyanyikan pantun-pantun cinta yang tak pernah berubah di sepanjang zaman. Di malam yang dingin ini, ada sepotong hati dijamah duka nestapa yang dalam. Manusia seringkali bodoh sekali. Bodoh seperti keledai yang tidak memahami tulisan-tulisan ronta. Mengapa harus meratapi duka nestapa yang sudah lewat di ambang pintu? Tak ada perlunya tangismu membasahi tanah-tanah yang rengkah. Bulan tak akan sudi berpaling kepadamu. Dan serangga malam terus berpantun tentang cinta. Cinta milik mereka sendiri. Hai, siapa itu? Ayo keluar. Jangan bermain sair dari tempat tersembunyi. Keluar. Kaukah yang menyuruhku keluar dari tempat persembunyianku? Apa maksudmu dengan melantunkan bait-bait syair? Kau ini siapa? Aku tahu kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sekalipun kalian prajurit-prajurit Majapahit, tidak seharusnya kalian memandang dengan sebelah mata kepadaku. Kau harus kami tangkap. Kau pasti pencuri tengik yang sering kali berkeliaran di malam seperti ini. Kalian mau menangkapku? Kalian bisa terbang seperti kelelawar. Kalian bisa melayang-layang seperti burung Garuda. Kalian mau menangkapku. 2 ekor tikus istana mau menangkap kucing Candramawa. Silahkan. Silahkan kalian menangkapku. Kurang ajar. Dia sudah meremehkan kita. Ayo kita tangkap. Ayo kita sergap. Lihat. Prajurit Majapahit itu segera menyergap laki-laki bertampang dingin yang telah membuat hati mereka menjadi kesal. Laki-laki bertampang dingin itu yang tak lain adalah pendekar syair berdarah, berkulit menghindar ke samping. Dalam sekejap mata, laki-laki itu sudah menggenggam 2 bilah pedangnya. Dan sebelum prajurit Majapahit itu menyerang kembali, serentak dia sudah lebih dulu menyergap. Kurang ajar. Kau telah membunuh temanku. Kau telah berani membunuh prajurit Majapahit. Kau pastilah penjahat. Kau harus kutangkap sekarang. Kau harus kutangkap dan kuseret dengan kuda sampai ke kota Raja Majapahit.
Mereka sudah kubereskan. Aku tidak sabar lagi menunggu. Sejak tadi aku mendekam di balik semak belukar itu, dan 2 orang prajurit ini masih saja berjaga. Sekarang mereka sudah tidur untuk selama-lamanya. Nah, sekarang tidak ada halangan lagi. Kalau 2 orang prajurit itu ikut-ikutan bangun dan mengganggu rencanaku, mereka pun pasti akan kubereskan. Dan pendekar syair berdarah perlahan-lahan melangkah mendekati rumah tua. Bangun sebentar. Ada apa? Ada apa kau membangunkan aku, ha? Aku masih mengantuk sekali. Aku mendengar suara yang mencurigakan. Seperti suara orang berkelahi. Di mana 2 orang teman kita? Kau ini mengada-ngada saja. Mereka pasti sedang berjalan-jalan untuk memeriksa keadaan sekitar tempat ini. Sudahlah, biarkan mereka berjaga-jaga. Sebentar lagi giliran kita. Sekarang sebaiknya kita tidur. Ayo, tidur saja. Kau ini memang pemalas. Kau memang prajurit tukang tidur. Kau jangan banyak omong. Kita harus tidur sekarang. Sebentar lagi kita bangun untuk menggantikan tugas berjaga. Kau ini macam-macam saja. Ngantuk sekali. 2 orang prajurit itu kemudian kembali membaringkan tubuhnya. Dan sebentar kemudian sudah tidak terdengar apa-apa lagi, kecuali dengkur napas mereka yang teratur. Pada saat itulah, sebuah bayangan muncul di balik pohon-pohon kemenyan. Bayangan itu berjalan mengendap-endap mendekati rumah. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.